Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisa regresi dan korelasi. Jika pada sesi 1 kita sudah membicarakan tentang regresi, maka pada sesi kedua, pada bab analisis dan regresi korelasi ini, kita akan membicarakan tentang korelasi. Seperti yang sudah kita diskusikan pada sesi pertama, korelasi atau secara simbolis dinyatakan dengan R, atau nanti selanjutnya kita sebut juga dengan koefisien korelasi. Itu adalah untuk menyatakan tingkat keeratan hubungan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Dua variabel dimaksud adalah variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebas ini biasanya kita simbolkan dengan X, dan variabel tak bebas kita simbolkan dengan Y. Nilai R berkisar antara negatif 1 dan positif 1. Ya. Jika nilai R yang positif ditandai dengan nilai kovarian yang positif. Begitu juga sebaliknya, jika nilai R yang negatif ditandai oleh nilai kovarian yang negatif. Mari kita lihat contoh dari korelasi. Seperti pada sesi pertama kita sebutkan bahwa kita ada mengenal dua jenis korelasi, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Pada korelasi positif, ini adalah biasanya sering kita jumpai di kasus-kasus contoh-contoh grafik yang sering kita lihat bahwa kurva grafiknya cenderung meningkat. Ya, kita lihat ini kalau kita tarik garis yang melewati titik-titik pada grafik ini, kita lihat tren grafiknya adalah cenderung lurus dan semakin lama semakin tinggi. Kalau kita beri nama ini adalah sumbu X, di mana ini adalah untuk variabel bebas dan ini adalah variabel tidak bebas, kita beri sumbu dengan Y. X adalah yang memprediksi, dan Y adalah yang diprediksi. Ya. Kalau kita lihat, jika X adalah semakin ke kanan semakin bertambah, ya, Y semakin ke atas semakin bertambah nilainya. Pada contoh kehidupan kita sehari-hari, ya, pada contoh korelasi positif adalah jika misalnya kita mempunyai data, jika X adalah jumlah kendaraan di dalam 1000 unit, ya, dan Y adalah polusi, katakanlah satuannya ppm, part per million. Kita bisa lihat di sini, kalau jumlah kendaraannya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan seterusnya, dan jumlah polusi 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa semakin banyak jumlah kendaraan, maka jumlah polusi juga akan semakin meningkat. Kita lihat plot data kita di sini, bahwa semakin banyak kendaraan, jika kendaraannya 5, maka jumlah polusi juga akan semakin meningkat. Begitu seterusnya. Ini adalah contoh dari korelasi positif. Semakin positif sumbu X, maka nilai Y juga akan semakin naik. Berbanding terbalik dengan korelasi negatif. Kalau kita lihat korelasi negatif ini, kita lihat bahwa
dari sebaran data yang kita miliki, kalau ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, maka ini adalah datanya. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat tren garisnya adalah cenderung menurun, semakin bertambah nilai X, ya, semakin ke kanan nilai X, maka nilai Y dari tadinya nilainya di atas, kemudian akan semakin menurun. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita lihat di sini, misalnya kita mempunyai di sini adalah jarak tempuh kendaraan mobil, ya, misalnya ini dalam kilometer, ini adalah dalam 100, 200, 300, 400 dan selanjutnya. Ini adalah jumlah BBM yang tersisa, misalnya katakanlah satuannya dalam liter, ya. Misalnya ada 100, 200, 300, 400 dan selanjutnya. Kita lihat pada 100 km pertama, ya, kita lihat jumlah bensin masih banyak. Semakin jauh berjalan, pada sudah 200 km, maka jumlahnya akan semakin berkurang. 300 kita lihat dia akan semakin berkurang. Begitu selanjutnya, ketika misalnya 4, 5, 6, 700, dia akan semakin menurun. Semakin jauh, maka kapasitas BBM yang tersisa di dalam tangki, ya, jumlah BBM yang tersisa dalam tangki akan semakin berkurang. Semakin jauh jarak tempuh, maka jumlah BBM akan semakin menurun. Kita lihat seperti dideskripsikan dengan oleh garis ini. Ada lagi satu korelasi, yaitu yang tidak berkorelasi namanya, di mana koefisien X dan Y tidak mempunyai hubungan, atau jika mempunyai hubungan, hubungannya adalah lemah sekali. Kita lihat di sini bahwa sebaran data yang beras ini terkumpul pada suatu lingkaran, atau datanya tersebar berbentuk elips seperti ini, atau mungkin saja datanya tidak beraturan. Artinya bahwa koefisien relasi X dan Y pada grafik ini dan ini tidak mempunyai hubungan, atau hubungannya lemah sekali, ya. Untuk menentukan koefisien korelasi, kita dengan mudah dengan cara menemukan koefisien korelasi dengan mengaplikasikan persamaan berikut. Ini bisa untuk menunjukkan derajat hubungan antara X dan Y. Dinyatakan dengan persamaan R sama dengan B dikali akar dari jumlah dari X kuadrat dibagi Y kuadrat, ya. Untuk JX kuadrat itu digunakan persamaan ini, dan ini adalah untuk JY kuadrat, di mana JX kuadrat adalah sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma dari X dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Begitu juga dengan Y. Nilai R bergantung pada B. Nilai B dimaksud adalah berasal dari persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A ditambah BX. Jadi B dimaksud di sini adalah B yang ini. Jadi untuk menentukan koefisien korelasi, kita pasti terlebih dahulu harus menemukan nilai dari regresi linear sederhananya, persamaan regresi linear sederhana. Karena ada memperoleh nilai B, maka kita bisa menentukan hubungan. Apakah X dan Y itu mempunyai hubungan antara variabel yang kuat atau tidak. Sedangkan R kuadrat adalah koefisien determinasi. Ya.
Koefisien determinasi itu sendiri artinya adalah untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. X dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X akan menyebabkan perubahan nilai Y. X dikatakan mempengaruhi nilai Y jika berubahnya nilai X akan mempengaruhi nilai Y. Akan tetapi naik turunnya Y adalah sedemikian rupa sehingga nilai Y bervariasi tidak semata-mata disebabkan oleh X. Mungkin disebabkan oleh karena faktor lainnya. Ya. Jadi untuk mengetahui berapa besar kontribusi X terhadap naik turunnya nilai Y, maka harus dihitung dengan koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R kuadrat. Mari kita lihat contohnya. Seperti pada contoh berikut, ini ada suatu penelitian hubungan antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan. Ini adalah X dan ini adalah nilai dari Y. Ini adalah dalam ribuan rupiah. Ini adalah dalam ribuan rupiah, ya. Kalau kita melihat dari contoh ini, dia ditanyakan tentukan persamaan regresinya. Persamaan regresi sudah kita bicarakan pada sesi 1 pada bab ini, bab analisa regresi dan korelasi, dan berapa besar koefisien korelasi, yaitu R, dan koefisien korelasi determinasinya, yaitu R kuadrat. Dengan arti kata bahwa pada pertanyaan ini, dia akan menanyakan seberapa erat hubungan antara biaya iklan dengan penjualan. Dan koefisien determinasinya adalah R kuadrat. Dia ingin menanyakan seberapa besar pengaruh dari biaya iklan, seberapa besar pengaruh dari iklan terhadap perubahan nilai dari penjualan. Semakin besar nilai R, maka menunjukkan hubungan yang semakin kuat, ya. Mari kita lihat. Ini adalah contohnya seperti pada kasus ini. Kita lanjutkan dengan mentabulasikan nilai X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dan ini adalah nilai dari sigmanya masing-masing. Ini adalah sigma X, ini adalah sigma Y, adalah sigma dari X, Y. Ini adalah sigma dari X kuadrat, dan ini adalah sigma dari Y kuadrat. Persamaan untuk menentukan nilai B sudah kita pelajari, dan juga mempunyai nilai A sudah juga kita pelajari pada sesi 1. Anda silakan mengacu kepada sesi 1 dan kita akan menemukan jawabannya. Untuk nilai B kita akan peroleh nilai 2,7 dan nilai A adalah minus 93,6. Ya. Hasil dari A dan B ini kita bisa substitusikan ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah minus 93,6 ditambah B. B adalah 2,7 dikali dengan X. Jadi Y sama dengan minus 93,6 ditambah 2,7X. Ini adalah menjawab pertanyaan dari A, yaitu persamaan regresi linear sederhananya. Nah, karena koefisien korelasi tergantung dari nilai B, di mana nilai B yang kita peroleh di sini adalah 2,7, maka kita bisa menggunakan nilai B tersebut ke dalam
persamaan koefisien korelasi sebagai berikut, yaitu R sama dengan B akar dari JX kuadrat dibagi dengan JY kuadrat, di mana JX kuadrat adalah ini dan JY kuadrat menggunakan persamaan yang ini. Ya, kita tinggal substitusikan. Ini adalah nilai B, di mana nilai B adalah 2,7 seperti yang kita dapat dari persamaan regresi linear sederhana sebelumnya, ya, 2,7. Nah, untuk nilai X kuadrat, ya, X sigma, X dikuadratkan dan lain-lain, Anda bisa mendapatkannya dari tabel ini. Hasilnya, setelah kita mensubstitusikan semuanya dan kita melakukan serangkaian perhitungan, kita memperoleh nilai R, yaitu 0,76. Artinya bahwa hubungan antara biaya iklan dengan penjualan adalah sangat erat. Ini dibuktikan dengan nilainya adalah 0,76. Jadi kalau dia lebih dari 0,5, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hubungannya adalah sangat erat. Bagaimana dengan hubungan pengaruh dari variabel biaya iklan terhadap penjualan? Yaitu kita dapatkan dengan menghitung nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R kuadrat, di mana R ada 0,76, maka R kita kuadratkan akan memperoleh hasil 58% atau 0,58. Ini bisa juga kita tulis dengan 76%, gitu ya. Nah, hasil 58% ini menunjukkan bahwa pengaruh iklan terhadap variasi nilai dari penjualan, ya kita bisa katakan sangat tidak begitu berpengaruh, tapi dia berpengaruh, tapi tidak sekuat, tidak seerat hubungan antara iklan dan penjualan itu sendiri. Jadi dia mempunyai nilai sekitar 58%. Ya. Berikut adalah contoh yang bisa Anda kerjakan untuk latihan Anda, bahwa kita mempunyai soal sebagai berikut adalah pengalaman kerja dalam tahun, itu adalah X, dan omset penjualan dalam Y. Tentukan nilai A dan B, ya, yang digunakan untuk mencari persamaan regresinya. Kemudian dari persamaan regresi tersebut kita bisa membuat suatu prediksi, karena untuk pengalaman kerja 3,5 tahun. Kita lihat di sini bahwa pengalaman kerjanya adalah 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Bagaimana kalau untuk pengalaman yang 3,5 tahun? Kita tidak ada mempunyai datanya di sini. Tetapi sekali kita sudah menemukan nilai persamaan regresinya, Y sama dengan A ditambah BX, maka dengan mudah kita mensubstitusikan nilai 3,5 di sini, ya, 3,5 dikali B ditambah A, maka kita akan memperoleh nilai Y di sini untuk 3,5 tahun. Begitu juga dengan soal berikut. Ini adalah suatu penilaian bertujuan untuk menentukan hubungan antara energi listrik dengan waktu. Ya, ini adalah daya dalam joule dan ini adalah waktu. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan regresi linearnya. Ya benar, kita harus cari dulu nilai A dan B. Kemudian kita bisa membuat suatu persamaan regresi linear sederhana dengan Y sama dengan A tambah BX. Kemudian seberapa besarkah pengaruh waktu
terhadap daya. Di sini dia menanyakan nilai R kuadrat, yaitu koefisien determinasi. Tentunya terlebih dahulu, sebelum kita mencapai nilai koefisien determinasi, sudah pasti kita akan terlebih dahulu mencari nilai R-nya, yaitu koefisien korelasi. Saya rasa pembahasan tentang contoh soal dan koefisien determinasi telah membawa kita pada akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas dan contoh soal yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya penguatan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.